Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, telah memberikan kesehatan, keselamatan, dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat hadir dalam acara penyerahan Probebaya Kecamatan Sambutan hari Senin tanggal 27 November tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala puji bagimu yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat sehingga pada pagi hari ini kami semua bisa melaksanakan acara penyerahan Probebaya Kecamatan Sambutan oleh Wali Kota Samarinda. Ya Allah, ya Rabb, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah acara ini suatu sarana untuk mengantarkan, meningkatkan sumber daya manusia menuju masyarakat yang makmur, sentosa dan sejahtera dengan penuh keberkahan. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, limpahkan rahmat kepada kami, kepada para pemimpin kami. Anugerailah para pemimpin kami dengan ketakwaan yang senantiasa mencintai rakyat dan dicintai rakyatnya. Bimbinglah para pemimpin kami, berilah kekuatan lahir batin untuk membangun, memajukan, memakmurkan negeri ini, khususnya kota Samarinda yang kita cintai. Ya Allah, ya Mujibas Sa'ilin, Zat yang mengabulkan doa, satukanlah hati dan tekad kami untuk mewujudkan kehidupan yang harmoni. Karunialah kami kemuliaan dan kekuatan berjuang untuk meraih kesejahteraan dan kebahagiaan bersama. Ya Allah yang Maha Ampun, yang Maha Mengampuni, ya Ghaffar, ya Ghafur, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, ampunilah semua pemimpin kami, ampunilah orang-orang yang telah berjasa kepada negeri ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kami mau menyampaikan terima kasih Pak. Kami mewakili dari warga 5 kelurahan Pak yang berada di Kecamatan Sambutan pada umumnya dan khususnya di Kelurahan Sambutan karena kami berdomisili di Kelurahan Sambutan. Kami Ketua RT 23 apa yang tadi disampaikan oleh MC kebetulan di Perumahan Arisko Pak. Dengan adanya program Probebaya Pak Wali Kota, alhamdulillah sekarang tidak ada lagi kesenjangan pembangunan Pak antara RT yang satu dengan RT yang lain. Kalau di zaman dulu Pak belum ada Probebaya Pak, kami menunggu musrembang itu sampai 10 tahun belum tentu itu terrealisasi Pak. Kalau tidak ada yang mengawal Pak ya. Nah sekarang ini dengan adanya Probebaya, alhamdulillah kami semua rata. Dari satu RT yang lain sama dapat jatahnya 100 juta. Tapi mohon maaf kepada Bapak dan Ibu, 100 juta bukan diserahkan kepada RT ya,
Jadi bukan nih uang 100 juta bukan, tapi kita RT mengusulkan program pembangunan apa yang diperlukan di wilayah kita masing-masing. Dan alhamdulillah untuk Pak Wali Kota, tadinya di wilayah saya ada sebagian warga yang kalau hujan deras itu tergenang Pak. Walaupun di perumahan kami ada yang tergenang. Sekarang dengan sudah dilakukannya 2 kali program berbudaya, pertama kami lakukan normalisasi parit Pak. Jadi seluruh blok kami normalisasi, dan untuk yang anggaran tahun 2023 kami bangun drainase juga serta PJU Pak. Jadi setelah air lancar, program kami di malam hari itu harus terang benderang untuk mengantisipasi meminimalisasi tindak kejahatan. Jadi alhamdulillah di Kelurahan Sambutan ini ada beberapa RT yang PJU-nya juga sudah berjalan dan sekarang tidak gelap lagi. Terus kami berharap Pak, semoga ini Bapak Wali Kota tetap sampai 10 tahun nih Pak. Sehingga program Probubaya terus dilanjut. Karena ini sangat bagus Pak. Pembangunan merata Pak, dirasakan oleh warga dan masyarakat. Itu tidak hanya di Sapra saja Pak, tapi di pemberdayaannya. Ibu-ibu sekarang sudah mulai rajin Pak menanam di dasawismanya. Kebetulan Ibu penggerak PKK kecamatan ini aktif sekali Pak. Sehingga ibu-ibu waduh ini kayaknya enggak ada waktu istirahat katanya. Tapi alhamdulillah itu memotivasi dan mulai ini sudah tanaman di depan rumah, lombok dan segala macamnya sudah ada Bu. Jadi dengan dasawisma, dengan dimasukkannya di dalam Probubaya, adalah walaupun tidak banyak, tapi ada setiap bulan ada uang untuk operasional dasawisma. Dan dari posyandunya juga alhamdulillah semua PMT, pembagian makanan tambahan sudah tercover. Mungkin itu aja dari kami. Semoga Bapak Wali Kota kita tetap sehat sehingga pembangunan di Kota Samarinda semuanya berjalan dengan lancar. Akhirnya saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Camat Sambutan Kota Samarinda kepada Bapak Yosua Laden SSTP MSI. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wali Kota Samarinda, Bapak Dr. Haji Andi Harun, yang kami hormati anggota DPRD Kota Samarinda yang hadir pada hari ini bersama kita, Bapak Muhammad Apip Raihan, Bapak Markaca dan Pak Denny Hakim hadir bersama kita. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Samarinda, yang kami hormati Ketua TWAP Kota Samarinda beserta anggotanya yang sudah hadir, yang kami hormati seluruh Bapak dan Ibu Kepala Perangkat Daerah dan Kabak Pemerintah Kota Samarinda, yang kami hormati Bapak Kapolsek atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Dan Ramil Sambutan. Selamat datang Pak Dan Ramil baru kami. Yang saya hormati Bapak Ibu Lurah Sekecamatan Sambutan beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Pimpinan Puskesmas Sekecamatan Sambutan. Yang kami hormati Bapak Aguan selaku tuan rumah. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua RT, Pokmas, Ketua LPM, tim pendamping kecamatan dan kelurahan,
ibu-ibu kader Dasawisma, kader Posyandu, serta seluruh Bapak dan Ibu penerima bantuan Probebaya yang berbahagia. Bapak dan Ibu undangan yang berbahagia, Kecamatan Sambutan merupakan wilayah perindustrian pertanian dan sektor perdagangan yang memiliki luasan kurang lebih 100,1 km dengan jumlah penduduk 55.502 jiwa, terdiri dari 5 kelurahan: Sambutan, Kelurahan Sungai Kapih, Kelurahan Makroman, Kelurahan Pulau Atas, dan Kelurahan Sindang Sari dengan jumlah 111 RT. Bapak Wali Kota dan semua undangan yang kami hormati, dalam kegiatan Probebaya dari 111 RT sekecamatan Sambutan yang terbagi dalam 10 Pokmas, semua mendapat anggaran program Probebaya tahun 2023 sebesar 11 miliar 125 juta rupiah. Khusus kemarin di Kelurahan Makroman, mohon izin Pak Wali, mendapatkan tambahan anggaran reward dari Probebaya Award. Dana yang terserap dari Probebaya sampai per 24 November 2023 sebesar 10 miliar 580 juta 278.296 rupiah. Realisasi fisik yang telah mencapai 95%. Jadi hanya tinggal sedikit lagi dalam progress finishing. Kami yakin di bulan Desember ini sudah 100% tercapai. Adapun dana swadaya masyarakat sebesar 155.662.000. Adapun pelaksanaan dari 111 RT tersebut dilaksanakan secara serentak sesuai wilayah kelurahan masing-masing, baik sapras maupun pemberdayaan. Saya laporkan untuk kegiatan sapras, semenisasi jalan, gang dengan panjang 8.719,5 meter persegi, rehab parit drainase dengan panjang 809,5 meter persegi, pembuatan gapura 35 unit, pembangunan jembatan 22 paket, pemasangan penerangan jalan lingkungan 343 titik, pengadaan CCTV, alat gotong royong, alat hapsi dan lain-lain berjumlah 1.696 paket, pembangunan posyandu, balai dan poskamling 26 paket, rehab posyandu, balai dan poskamling 25 paket, pengadaan papan nama jalan 291 paket, sarana dan prasarana olahraga 3 paket. Kemudian untuk kegiatan pemberdayaan, bantuan sembako 1.177 paket, pembayaran tagihan iuran kesehatan dari mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2023 berjumlah 878 orang, pemberian bantuan makanan tambahan dan vitamin sebanyak 664 orang, pelaksanaan Dasawisma 551 orang, pengadaan perlengkapan dan peralatan sekolah 745 orang, sosialisasi kader posyandu dan pembinaan kepemudaan 26 kegiatan, pelaksanaan pelatihan 228 orang, kegiatan RT seperti rapat, gotong royong 1.627 kegiatan, kegiatan kesenian 2 paket, dan bantuan kelompok usaha kecil 1 kelompok berisi 6 orang. Kami yakin dan percaya setelah melihat langsung di lapangan
bahwa terlaksananya program Probebaya ini, visi dan misi Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota Samarinda terrealisasi dengan optimal, yang dibuktikan dengan terwujudnya dan terciptanya pemerataan pembangunan, pengembangan wirausaha baru, terciptanya lapangan kerja, sehingga menumbuhkan geliat perekonomian dan mengurangi kemiskinan di Kecamatan Sambutan khususnya dan di Kota Samarinda pada umumnya. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Aguan yang sudah meminjamkan tempat pada hari ini dengan segala kelengkapannya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Kabak Umum, Kabak Tapem, Kabak Protokol dan Komunikasi Pimpinan atas dukungan kegiatan pada hari ini, serta ucapan terima kasih kepada seluruh pendukung acara ini baik langsung maupun tidak langsung. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Demikian laporan ini kami sampaikan, dan selanjutnya mohon izin Bapak Wali Kota dengan hormat untuk memberikan sambutan dan arahan sekaligus menyerahkan bantuan secara simbolis kepada masyarakat kelurahan sekecamatan Sambutan. Demikian kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah atau yang mewakili beserta seluruh jajaran pejabat utama di lingkungan pemerintah Kota Samarinda yang menghadiri acara pada pagi hari ini. Yang saya hormati anggota DPRD Kota Samarinda yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang saya hormati seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Samarinda, hadir beberapa orang. Yang saya hormati Camat Sambutan dan Lurah sekecamatan Sambutan. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Samarinda, Ibu Rinda Wahyuni, beserta seluruh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sambutan, Ibu Yosua, dan seluruh pimpinan Tim Penggerak PKK di tingkat kelurahan. Juga yang saya hormati Ketua TWAP dan seluruh anggota TWAP. Yang saya hormati Ketua dan anggota Tim Pendamping Probebaya tingkat kecamatan dan kelurahan. Juga yang saya hormati seluruh ketua-ketua RT sekecamatan Sambutan. Tadi pakaiannya seragam.
Dan yang kita sama-sama hormati dan banggakan Bapak Ibu semua, teman-teman dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di tingkat kecamatan sambutan, ada Pak Dan Ramil Baru, Pak Kapolsek, dan seluruh teman-teman tokoh-tokoh masyarakat. Ini ada mantan Pak Lurah, sekaligus tokoh NU di Kecamatan Sambutan. Pembaca doa kita yang sangat alim, fasih, kita sama-sama hormati. Dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu, baik yang berseragam maupun yang belum. Sebelah kanan berseragam, kayaknya baju baru. Cantik-cantik semua. Mudah-mudahan sampai siang tidak meleleh. Ibu saya dulu almarhum, itu kalau pakai bedak FIFA nomor 4. Masih ada yang pakai bedak FIFA? Kalau dapat sedikit, ada sedikit uangnya, ningkat sedikit ke Kelly. Tapi sekarang ibu-ibu lebih meningkat lagi, sudah ada yang pakai sedo. Tapi aman ini Bu, tidak ada sinar matahari, jadi tidak ada yang meleleh. Bapak Ibu semua, seluruh tokoh-tokoh, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, dan special thanks, terima kasih secara khusus kepada Pak Aguan, sahabat saya yang telah meminjamkan tempat ini, sekaligus turut prihatin. Beberapa waktu yang lalu beliau ini 2 musibah. Satu, istri beliau meninggal, kita ucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya, dan semoga Pak Aguan serta keluarga selalu diberi ketabahan dan kekuatan. Musibah kedua yang menimpa beliau, kalau Bapak Ibu tadi perhatikan, masuk ke kolam ini dikosongkan, baru saja ada yang meracun. 5 ton ikan beliau di dalam kolam ini semuanya mati. Sampai-sampai beliau itu mungkin karena sedihnya, 5 ton itu dikubur di tanah beliau di belakang. Biasanya itu penuh orang mancing, pagi, siang, sore. Jadi masih ada saja orang yang jahat, entah apapun latar belakangnya, tapi mereka adalah orang-orang yang jahat. Setuju Bu ya? Ya, jadi mudah-mudahan kembali bisa diisi kolamnya, karena ini bukan cuma soal bisnis Pak Aguan, ini merupakan sarana hiburan bagi masyarakat. Bisnisnya mungkin tidak seberapa, tapi kita patut berterima kasih beliau telah menyiapkan sarana hiburan bagi seluruh masyarakat Kota Samarinda. Saya tanya tadi beliau, ada CCTV enggak? Enggak ada. Tamu undangan dan hadirin seluruhnya tanpa kecuali, tak dapat saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu semua. Semuanya saya sapa, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu semua, mengawali sambutan saya ingin mengajak seluruh hadirin untuk senantiasa bersyukur, memuja dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, atas semua limpahan karunia, kenikmatan dan keberkahan dalam kehidupan kita, termasuk nikmat sehat dan kesempatan pada pagi hari ini
kita bisa berkumpul untuk menghadiri dan menyaksikan penyerahan bantuan kegiatan Pro Bebaya, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat berbasis kelurahan yang dilaksanakan di seluruh RT di Kota Samarinda untuk tahun anggaran 2023. Bapak Ibu yang saya hormati, Kecamatan Sambutan adalah salah satu kecamatan di Kota Samarinda dari 10 kecamatan yang ada. Kecamatan ini merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Samarinda Ilir dan dimekarkannya pada tanggal 28 Desember tahun 2010. Jadi baru pada tahun 2010 Kecamatan Sambutan ini dimekarkan, dipisahkan dari Kecamatan Samarinda Ilir. Dengan wilayah kurang lebih 100,95 km persegi dan memiliki 5 kelurahan. Sejak berdirinya 13 tahun Kecamatan Sambutan, jadi sudah 13 tahun Kecamatan Sambutan ini berdiri, telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, walaupun kita sadari bahwa masih banyak yang harus kita kerjakan bersama. Perkembangan itu baik dari infrastruktur maupun dari aspek non-infrastruktur. Dan lahirnya Pro Bebaya, seperti kata Pak Ketua RT tadi, kita harapkan terus bisa mengakselerasi, mempercepat proses pemerataan pembangunan berbasis kelurahan yang dilaksanakan di tiap RT. Seperti kata Ketua RT tadi, demikian halnya disampaikan oleh ketua-ketua RT dan tokoh-tokoh masyarakat di semua kecamatan dan kelurahan, bahwa dengan Pro Bebaya ini mengurangi dampak berlarut-larutnya pembahasan di musrembang tingkat kelurahan dan memberi kemandirian kepada masyarakat di RT untuk merencanakan melalui tahapan urun rembuk warga, lalu kemudian dilaksanakan sendiri, diawasi sendiri, dan dipertanggungjawabkan. Seperti yang Bapak Ibu lihat di layar kaca kiri kanan Bapak Ibu, kegiatan yang sebelumnya dan sesudahnya, before and after. Di samping juga kegiatan Pro Bebaya ini memberi dampak pada pemberdayaan, seperti tadi bantuan kepada anak sekolah, kepada ibu-ibu hamil, stunting, layanan kesehatan dan pendidikan. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana laporan Pak Camat tadi, Pro Bebaya untuk di Kecamatan Sambutan tahun 2023 telah mencapai angka 95% atau ekuivalen dengan nilai 10.678.278.296 rupiah dari total pagu 11.125 juta rupiah. Jadi Pak Camat dan seluruh lurah dan ketua-ketua RT masih ada waktu 1 bulan untuk mengejar 5%-nya. Mudah-mudahan sampai di tanggal 16 Desember semua sudah selesai menjadi 100%.
Karena yang saya ingat, tahun tutup buku kita atau terakhir transaksi keuangan di lingkungan pemerintah itu di sekitar tanggal 16 atau tanggal 17 Desember tahun ini. Jadi secepatnya diselesaikan supaya tagihan atau pembayaran atas program Probebaya dapat dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 16 atau tanggal 17 Desember yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, menyertai program Probebaya ini, saya ingin menyampaikan mengapa ada program Probebaya. Salah satu keluhan tidak hanya di Samarinda, tapi di seluruh Indonesia, tantangan pembangunan kita dari tahun ke tahun adalah soal pemerataan. Jika pemerataan tidak dilaksanakan, maka ketimpangan pembangunan infrastruktur antar wilayah pasti akan kelihatan. Dan kita ingin mengakhiri itu di tingkat daerah melalui program-program yang langsung konkret. Soal ketimpangan sudah lama menjadi isu nasional. Ada provinsi, ada kabupaten kota yang maju pesat, tapi ada kabupaten kota di Indonesia yang tertinggal. Ketertinggalan atau ketimpangan antar wilayah. Dalam istilah pembangunan disparitas infrastruktur antar wilayah, itu terjadi bisa jadi bukan karena disengaja, tapi karena metodologi pembangunan, cara mengeksekusi pembangunan kita yang sekian lama kita tidak ubah. Padahal perkembangan pembangunan itu setiap hari semakin berubah, demikian juga tantangan yang dihadapi oleh setiap daerah. Sehingga model pembangunan yang kita laksanakan harus selalu berubah berdasarkan tantangan-tantangan pembangunan. Demikian juga keadaan sosial masyarakat yang dihadapi di tengah-tengah perkembangan pembangunan nasional. Selain itu Bapak Ibu sekalian, pada tingkat kota kita melakukan pembangunan infrastruktur secara masif. Kecamatan Sambutan ini adalah salah satu kecamatan yang ditempati sebagai area pembangunan infrastruktur penting dan strategis. Sebut saja misalnya pembangunan terowongan di Gunung Bangga, Sultan Alimuddin Jalan Kakap, yang insya Allah November tahun depan kita sama-sama sudah dapat memfungsikannya. Mengapa wali kota punya gagasan itu? Karena satu-satunya akses ke Sambutan ini adalah hanya jalan Otto Iskandar-Dinata. Sangat beresiko dan berbahaya bagi sebuah akses infrastruktur jika hanya mengandalkan satu akses. Jika Otto Iskandar-Dinata insya Allah mudah-mudahan tidak mengalami masalah, maka akses ke arah kota maupun ke arah Sambutan akan terputus. Dan ini harus dicarikan jalan keluarnya. Sampailah kesimpulannya kita memiliki program pembangunan terowongan. Kita mau masuk di Otto Iskandar-Dinata, itu bukan jalan kota, itu adalah jalan provinsi. Jadi Bapak Ibu sekalian, walaupun setiap ada masalah di Otto Iskandar-Dinata seperti di Gunung Bangga,
pasti masyarakatnya teriaknya ke camat, mintanya ke lurah, ke wali kota, padahal kita tahu itu adalah jalan provinsi Kalimantan Timur. Kita mau masuk APBD membenahi jalan itu tidak mudah, karena kita harus dapat izin dari provinsi. Saya juga sudah memerintahkan ke Kepala Dinas PU, Ibu Desi, untuk mulai membangun komunikasi dengan PU provinsi. Karena di sebelah kanan dan kiri udah mulai terjadi longsor. Bahkan dari Gunung Mangga udah terjadi sobekan. Dan itu kita sudah meminta lurah maupun camat dan PU-nya untuk mengantisipasi itu. Kalau kita dari arah sini, sebelah kanan, tanah yang menghinggapi mendekati jalan itu adalah sebenarnya sudah tanah erosi. Sudah pergeseran tanah dari arah bukit. Kita minta sebenarnya mudah-mudahan itu tahun ini bisa dibenahi. Apakah melakukan pemotongan bukit atau membangun penahan terhadap longsor. Seperti yang kita lakukan, seperti yang dilakukan di Samarinda Seberang, di Teluk Bajau. Kalau melihat kontur topografi tanahnya, itu sulit dihindari. Suatu hari akan terjadi pergeseran. Ya Bapak Ibu sekalian, kebetulan saya orang teknik juga. Melihat karakter tanah, dan Bapak Ibu boleh perhatikan di sebelah kanan itu sudah bukan tanah murni, tapi itu sudah bagian dari erosi. Apalagi karakter tanah kita di Samarinda ini, itu bentuknya tanah liat, tanah lempung. Jadi pada saat musim hujan dia menyimpan air. Pada saat kering dia berpori dan airnya masuk. Di saat tampungan air sudah tidak mampu, pada musim hujan berikut atau 2 kali musim hujan lagi ke depan, maka tekanan air itu akan mendorong tanah. Terjadilah longsor. Seperti yang terjadi di Teluk Bajau, di jalan akses stadion utama, kemudian juga terjadi di salah satu perumahan di Samarinda Seberang, sampai kurang lebih 1000 kakak. Secara pelan-pelan sebenarnya kita ingin memberi edukasi kepada masyarakat yang ada di atas Gunung Mangga. Kalau bisa suatu hari secara pelan-pelan bisa membuat alternatif lain di tempat lain untuk bermukim. Karena secara jangka panjang kita tidak tahu. Mudah-mudahan Allah selalu, Tuhan Yang Maha Esa selalu menjaga, sehingga tidak terjadi sesuatu hal yang diinginkan. Bapak Ibu sekalian, bukit kita di Samarinda itu beda dengan bukit kita di tempat-tempat lain. Kalau gunung yang ada di NTT misalnya, gunung yang ada mengandung banyak batu, andesit, atau batuan lain masih kuat. Bukit kita di Samarinda di dan Kalimantan Timur pada umumnya itu rata-rata bukit tanah berpasir. Memang ada kandungan batunya. Sebahagian ada yang mengandung gamping, ada yang mengandung batu bara. Batu bara itu karena dianggap batu, justru pada suatu hari bisa terjadi longsor. Karena setiap gunung yang ada batu baranya pasti menyimpan pori dan pasti akan menyimpan air. Suatu hari pertama keropos karena kebakaran, yang kedua menyimpan air dan pada satu waktu akan mendorong air dan menekan tanah yang ada di pegunungan tersebut. Bapak Ibu sekalian, kegiatan pembangunan yang kita lakukan secara masif ini sudah pasti membuahkan hasil. Kita berhasil
menjadi kota yang pertama kalinya sepanjang sejarah Samarinda menjadi kota yang masuk dalam Indonesia Most Livable City. Puluhan tahun kota Balikpapan menyandang kota paling layak huni dalam 10 kota paling layak huni di Indonesia. Akhirnya pada tahun 2023 kita telah menggeser Balikpapan. Ada 2 kota yang turun, Balikpapan dan Denpasar. Dan Samarinda menempati salah satu kota dari 10 kota layak huni di Indonesia. Saya sampai sekarang terus belajar tentang pembangunan. Apa artinya kalau Samarinda ditempatkan sebagai kota paling layak huni? Sebelum saya cerita itu Bapak Ibu sekalian, sebelum kita jadi kota layak huni dan Balikpapan yang menempatinya, Balikpapan menjadi tempat tujuan investasi. Kenapa rata-rata investor dunia swasta dan usaha jika ingin berinvestasi, maka salah satu yang dibuka datanya adalah indeks ketahanan daerah sebuah daerah. Termasuk soal keamanan dan kenyamanan berinvestasi di daerah tersebut. Nah, jika sebuah kota masuk dalam kota layak huni, maka kita tinggal menunggu efeknya. Di mana investasi akan datang di berbagai sektor. Dan sekarang sudah terasa tidak kurang dari 60 sampai 80 izin yang sudah ngantri di PU. Memohon izin lokasi, bahkan pengembang terkemuka nasional ikut telah ngantri untuk memohon izin lokasi. Saya baru ketemu beberapa hari yang lalu dengan pemilik Rose Band Tepun. Beliau sampaikan ke saya, Pak Wali, saya telah mengajukan izin ke PUPR. Nah, ini pertanda salah satu di antara manfaat jika kota itu dilabeli sebagai kota layak huni, maka kegiatan dunia usaha swasta akan menjadi faktor yang diperhatikan, menjadi faktor yang menentukan, menjadi faktor penilaian dari dunia swasta. Mengapa Bapak Ibu sekalian, camat dan lurah setiap minggu minimal 2 kali sebulan saya minta untuk tidak henti-hentinya bergotong royong, karena mempertahankan kota Samarinda sebagai layak huni jauh lebih berat daripada waktu kita raih. Itu sebabnya kata lurah, kayaknya hampir sudah tidak ada libur kita. Sabtu, Minggu itu juga tetap bekerja. Betul? Tidak apa-apa. Satu, berkahnya banyak. Yang kedua, kita ini semua harus bekerja keras mewujudkan Samarinda berdaya saing di semua sektor. Kenapa dalam 3 tahun terakhir ini saya genjot pendidikan kesehatan? Belajarlah tentang pembangunan infrastruktur, termasuk dunia pendidikan dan kesehatan. Seperti misalnya stunting. Bapak Ibu Lurah, termasuk kepada PKK, Dasawisma, mengurusi stunting, nggak bisa langsung kita bagi-bagi susu. Nggak bisa langsung bagi-bagi telur. Mengurusi sesuatu urusan penting, kita harus memulai dari data. Kalau langsung bagi-bagi telur, pertanyaannya, siapa yang terima telurnya? Kalau bagi-bagi susu, siapa yang terima susunya? Satu. Yang kedua, apakah stunting yang tersebut memang faktornya susu yang dibutuhkan? Jangan-jangan jenis makanan lain.
Sekarang orang kadang-kadang instan, ingin cari kegiatan populis. Yang penting bagi-bagi, dijejerin di depan, lalu dibagi-bagiin foto-foto. Udah teman-teman, gak usah terlalu banyak narsis. Nanti hitungannya riak. Bikin sesuatu langka diatur. Sekarang ini harus basis data. Kalau nggak pakai data, program kita tidak akan tepat sasaran. Saya kemarin sudah panggil Kepala Dinas Kesehatan. Kalau kita ingin sukses di stunting, kita mulai pendataan ibu hamil, tentu basisnya RT. Kan ada standarnya, berat ibu hamil itu berapa? Dan rasa-rasanya hampir tidak ada ibu hamil yang tidak pernah memeriksakan kehamilannya ke puskesmas atau ke posyandu. Minimal sekali. Pada saat periksa itulah kita timbang, kita simpan datanya, ketua RT tahu siapa yang hamil, lurahnya tahu di RT 1, 2, 3 berapa yang hamil. Bukan cuma mengetahui namanya, tapi mengetahui yang bersangkutan berapa berat kehamilannya. Jika berat kehamilannya kurang dari standar, satu indikator bahwa yang bersangkutan ada potensi stunting. Nah, berarti apa? Berat ibu hamilnya tidak cukup, maka turunlah program untuk memberi bantuan makanan gizi kepada ibu hamil. Jangan tunggu anaknya lahir. Jadi Bapak Ibu Lurah, ini harus koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Enggak bisa penyelesaian satu masalah penting diselesaikan secara parsial. Semua harus berbasis data. Begitu anak si ibu hamil tadi lahir, begitu lahir, kita catat lagi anak tersebut berapa beratnya, panjangnya berapa, dan seterusnya. Akhirnya kita semua punya data. Mulai dari ia hamil sampai ia melahirkan. Itu baru cara mengorganisasi sebuah operasi menurunkan stunting. Begitu pula kemiskinan ekstrim. Bapak Ibu semua itu harus didekati dengan pendekatan data. Data itu penting. Tidak ada lagi daerah maju di Indonesia, apalagi di dunia, yang tidak mengeksekusi program tidak berdasarkan data. Saya waktu Lemhanas kemarin di Singapura, saya sungguh kaget Bapak Ibu sekalian. Sekaligus takjub. Kagetnya kenapa? Data Samarinda itu dan seluruh kabupaten kota se-Indonesia, bahkan data tentang kecamatan, Singapura punya. Jumlah penduduknya berapa, potensi ekonominya apa, berapa jalannya yang rusak. Kita sendiri belum tentu punya datanya. Saya tanya, kenapa bisa sampai punya data selengkap itu? Mereka melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia, melakukan penelitian. Lah kita sebenarnya nggak perlu, orang kita punya lurah, kita punya ketua RT, data-data itu tinggal ketajaman intelijensia ibu dan bapak lurah. Kira-kira data-data penting apa yang kita butuh peroleh. Saya tadi waktu duduk di situ, coba cek-cek lagi website kecamatan, kelurahan. Kita belum punya data geospasial di tingkat kelurahan dan kecamatan. Jangankan itu, websitenya kecamatan pasti Pak Joshua nggak bisa bantah. Enggak tiap hari diupdate. Begitu pula website pimpinan OPD. Lah saya tuh tiap
bangun pagi, saya memang nggak suka media sosial. Yang saya update adalah data penting. Saya nggak suka nonton baca yang tidak penting, yang tidak ada manfaatnya pada diri saya. Karena saya selalu berulang kali sampaikan mengedukasi secara digital. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang, ini tambahan, kadang-kadang itu internet lebih tahu maunya kita daripada keluarga kita tahu maunya kita apa. Karena dalam artificial intelligence itu bisa mengikuti cara berpikir kita. Kalau ada yang suka beritanya soal Palestina, Israel, maka setiap hari akan dikirimkan berita. Itu yang dimaksud dengan virtual behavior, perilaku virtual. Dan ini semua di belakangnya yang bekerja adalah uang. Jadi Google akan mendeteksi maunya kita. Kenapa uang? Kan Bapak Ibu nggak bisa buka internet kalau nggak isi kuota. Wah, saya kecil Pak Wali cuma 20.000. Betul. Ibu 20.000 kali 280 juta penduduk Indonesia, berapa uang yang beredar bukan setiap hari loh ya. Ini setiap detik. Nah, kita harus bijak berinternet. Kita harus bijak menggunakan sumber daya internet itu untuk yang bermanfaat. Ini penelitian luar negeri dalam negeri. Kebutuhan orang terhadap handphone itu sebenarnya hanya maksimum 2 jam. Tapi rata-rata Indonesia menggunakan HP-nya 7-8 jam. Nah, 6 jamnya itu dibuka untuk sesuatu yang tidak terlalu bermanfaat buat dirinya. Yang suka COD, termasuk nih di depan saya. Dari perilaku virtual, mengubah diri kita menjadi perilaku sosial. Contoh, ini sih contoh, saya mau kasih contoh. Kita suka lipstick apa gitu? Lipstick Mirabella lah. Anggap aja, kita sebut saja satu contoh. Yang sering dititip kalau orang haji itu kan. Atau lipstick A. COD lipstick A. Tidak lama kemudian muncul lagi dalam versi yang lain. Itu sebenarnya kita tidak sadari alam bawah sadar kita distimulan untuk memesan itu. Jadi kita sudah harus mengisi kuota dan harus memesan sesuatu sebenarnya yang belum kita butuhkan. Akhirnya bertumpuk-tumpuk di rumah. Kenapa saya tahu? Karena saya belajar tentang ilmu jaringan. Saya belajar tentang artificial intelligence. Nah, kalau ini kita bisa kendalikan, insya Allah kita bisa hidup hemat. Tidak dilarang berinternet, tapi pakai yang berguna. Yang pasti, yang saya ingin, dan kita sama-sama tentu sudah bisa melihat, menyaksikan, Samarinda semakin maju. Saya tadi membaca sumber berita. Tingkat approval rating terhadap wali kota itu mencapai angka 85%. Di satu sisi saya bersyukur, tapi di sisi lain saya sangat sadar bahwa sesungguhnya yang bekerja itu bukan saya. Yang bekerja itu adalah para kepala dinas, camat, dan lurah. Jadi yang sebenarnya paling berhak mendapatkan apresiasi dari publik, dari masyarakat, adalah para pimpinan OPD, camat dan lurah, serta ketua-ketua RT dan ibu-ibu semua. Saya ditanya di hari-hari terakhir ini selalu ditanya,
Pak Wali apakah maju calon gubernur? Apakah akan 2 periode? Semuanya tidak ada saya jawab. Dan jawaban saya bukan jawaban politis. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Saya ini berpolitik tidak suka ikut pada orang lain. Ya, saya punya pimpinan tapi saya nggak ikut orang lain, cara orang lain berpikir. Saya punya ilmu politik sendiri. Yang saya masuk begini, misalnya Pak Hendra ini orang politik, lalu kemudian Pak Hendra bergeser ke kiri, lalu saya ikut-ikutan. Saya enggak. Kenapa? Karena politik itu harus kita sadari sebagai sarana dan alat untuk berbuat baik. Bukan sarana untuk melanggengkan atau merebut kekuasaan baru. Kalaupun ada unsur perebutan kekuasaan di dalamnya, wali kota, bupati, gubernur, presiden, selalu harus diberangkatkan dari niat untuk memberikan kemaslahatan, kemanfaatan bagi masyarakat. Tasyarraful imami ala ra'iyah manutum bil maslahah. Ukuran keberhasilan pemimpin itu adalah ketika ia mampu memberikan manfaat kepada rakyat. Kenapa saya enggak jawab Bapak Ibu sekalian? Pemilihan gubernur masih lama. Saya sudah 2-3 kali saya ulang. Dalam ilmu psikologi manajemen itu ada yang dimaksud dengan dikotomi of control. Ada 2 waktu yang tidak bisa kita kendalikan. Satu waktu yang sudah lewat. Kita pernah mengeluh, kita pernah sakit, kita pernah kecewa di detik yang lalu, apalagi di bulan, di tahun-tahun yang lalu. Jangan pernah bersedih, karena waktu itu tidak akan kembali lagi. Kemudian waktu kedua yang tidak bisa kontrol adalah waktu di masa depan. Setelah saya berdiri pidato ini, saya nggak tahu apakah saya masih hidup, atau bahkan Tuhan akan cabut nyawa saya. Untuk apa saya capek-capek mikirin pemilihan gubernur, yang belum tentu, jangankan saya dapat, belum tentu saya masih bisa hidup. Lalu, waktu apa yang bisa kita kontrol? Waktu yang Tuhan yang ada sekarang ini. Pak Hendra jadi kepala dinas, pikirkan sekarang jadi kepala dinas. Enggak usah pikirin nanti kalau saya jadi asisten, jadi sekda atau apa. Itu waktu yang kita tidak bisa kontrol. Karena belum ada dalam genggaman kita. Waktu yang saya bisa kontrol adalah waktu di mana hari ini, dan mudah-mudahan saya bisa selesaikan sampai Desember. Soal terpilih lagi, soal akan naik kelas, serahkan semuanya pada Tuhan. Ibu bapak akan stres sendiri kalau memikirkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan, sementara waktu itu kita tidak bisa kontrol. Jadi ada yang dimaksud dengan dikotomi of control. Waktu yang telah lewat dan waktu yang belum kita capai. Kontrollah, lakukanlah yang terbaik waktumu yang ada sekarang. Semua orang boleh punya cita-cita, tapi jangan sampai Anda melewati waktu kontrol Anda. Pak Camat boleh cita-cita jadi sekda, Pak Lurah bisa jadi cita-cita jadi camat. Wajib kita bercita-cita, tapi lakukan yang terbaik sekarang. Silahkan bekerja baik, mudah-mudahan Tuhan menghitungnya suatu hari, karena memang dilandasi niat berbuat, yang lurah bisa jadi camat, jadi sekcam, yang camat bisa jadi kepala dinas. Semua kita lakukan dengan ikhlas, tulus, bekerja untuk rakyat sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat. Kemarin kita tiba-tiba dengar ada pejabat pemerintah meninggal. Ada sahabat-sahabat kita mendahului kita. Semua di luar kontrol kita. Ya kita bekerja apa yang ada sekarang. Yang kepala bidan, yang kasih di kelurahan, bekerja dengan sebaik-baiknya yang ada sekarang. Saya kira itu Bapak Ibu semua. Sebelum saya akhiri,
saya ingin sampaikan beberapa hal penting. Pertama, tinggal 79 hari lagi kita akan melaksanakan pemilu 2024. Pemilihan ini demokratis. Dan yang paling penting kita harus selalu menjaga kerukunan. Kita harus jaga kerukunan. Ada 18 partai politik, silahkan masyarakat untuk memilih partai-partai politik tersebut. Ada 3 pasangan calon presiden. Silahkan memilih salah satu dari pasangan nanti di TPS. Sebagai kepala daerah saya harus memberi ruang demokrasi yang sama kepada semua pihak. Gilirannya masyarakat menggunakan kecerdasannya dalam memilih. Pilihlah calon-calon legislatif mulai dari tingkat pusat sampai daerah. Nah, kalau di Samarinda, pertama jaga kerukunan, kemudian yang kedua pilih benar-benar bagaimana kita bisa memajukan Samarinda. Begitu pula Pilpres, pilihlah calon pasangan presiden dan wakil presiden yang Bapak Ibu yakini mampu membawa Indonesia ini melanjutkan pembangunan dan semakin meningkatkan kesejahteraan. Sebelum saya akhiri, salah satu pelajaran yang saya ambil dari Yogyakarta, dari daerah-daerah yang maju termasuk luar negeri, mengapa mereka bisa maju? Karena mereka setiap ganti pemimpin tidak ganti program. Mereka melanjutkan. Saya di mana-mana cerita, apa yang terbaik, apa yang bagus dari Pak Jaan saya akan lanjutkan. Karena tidak zamannya lagi setiap pemimpin terpilih lantas pemimpin sebelumnya harus dijelek-jelekin, programnya nggak bagus. Kita harus jujur mengakui. Sama dengan saya jujur mengakui, saya memimpin Samarinda dalam kondisi sekarang karena sudah ada dulu Pak Kadriunin, sudah ada bahkan wali kota sebelumnya, ada yang digoreskan oleh Pak Waris, ada yang digoreskan oleh Pak Ahmad Amin, ada yang dilakukan oleh Pak Syarijaan. Tinggal saya lanjutkan yang baik dan tantangannya yang kita hadapi sekarang kita sama-sama hadapi. Dan saya ingin memulai tradisi suatu hari juga saya diganti dan pasti suatu hari diganti. Karena tidak mungkin jadi wali kota seumur hidup. Kita berharap program yang sudah ada sekarang bisa dilanjutkan oleh pemimpin-pemimpin kita di masa yang akan datang. Jadi bisa tuntas program ini. Kira-kira begitulah Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kebersamaan kita, kekompakan kita, kepersatuan kita, dan rasa bangga kita sebagai orang Samarinda membangun Samarinda terus menjadi kuat. Bapak Ibu, kalau diminta tolong oleh Pak Lurah, Ketua RT, gotong royong, mari ikhlas kita bantu. Coba Ibu bisa lihat sekarang pengaruhnya, banjir makin berkurang. Memang belum habis, tapi makin berkurang. Kebersihan kita makin meningkat, kebersamaan kita makin meningkat. Coba lihat di luar negeri, mana pernah ada orang pakaian tentara polisi ikut ikut gotong royong. Tentara di luar negeri itu hanya bisa kita dapatkan di medan perang. Polisi hanya bisa kita lihat pada penegakan hukum. Enggak ada itu orang pakaian polisi angkat cangkul, angkat sampah, hanya di Indonesia, hanya di Samarinda. Oleh sebab itu kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak kita TNI Polri yang terus bahu-membahu bersama masyarakat, bersama lurah, sampai pada Babinsa, Babinkamtipmasnya ikut nyebur, ikut gotong royong bersama rakyat. Itulah hebatnya Indonesia. Saya kemarin ketemu juga Pak Gubernur juga dalam waktu dekat akan memberikan bantuan kepada pemerintah Kota Samarinda. Terima kasih Bapak Ibu semua, mohon maaf panjang lebar. Saya sengaja memanjangkan dan melebarkan ini karena pertama mendorong kebersamaan kita semakin meningkat. Yang kedua memahami tahun-tahun politik ini
kita tidak mudah terkena imbas berita-berita hoax, berita-berita black campaign, berita-berita yang mengancam persatuan dan persatuan kita. Kalau ada yang ngajakin benci pemimpin, kasih tahu aja dia, kamu ke laut aja. Kita jaga persatuan saja berat, apalagi kalau kita mau ikut-ikutan. Setuju? Iya. Demikian Bapak Ibu semua, terima kasih atas perhatiannya dan bantuan Bapak Ibu semua selama ini. Khusus kepada ketua-ketua RT, terima kasih, saya doakan semua, semoga selalu panjang umur, diberkahi dalam kehidupan, dilimpahkan rezekinya, dan yang belum kembali ke jalan lurus, segera kembali ke jalan lurus. Terima kasih semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih dan tepuk tangan untuk kita semua.